Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan untuk program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan memberikan pengantar perkuliahan. Namun sebelum kita memasuki perkuliahan, tentunya alangkah baiknya kita melakukan doa kita bersama. Semoga perkuliahan ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan dari perkuliahan ini bisa kita capai secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, perkuliahan kali ini merupakan perkuliahan perdana untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Capaian perkuliahan: setelah selesai mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan tentang latar belakang PKN. Kedua, menjelaskan tujuan PKN. Yang ketiga, menjelaskan kompetensi yang didapatkan nanti dalam mata perkuliahan PPKN ini. Keempat, menjelaskan dasar hukum dan visi masyarakat Indonesia. Di mana dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan serta Pancasila sebagai suatu nilai dasar PKN atau nilai dasar pendidikan kewarganegaraan untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Sebelum kita mulai, tentunya saudara-saudara harus memastikan diri Anda telah terdaftar pada SIAKA atau mengontrak pada mata kuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, materi terkait pertemuan kali ini telah saya upload pada aplikasi Edlink yang merupakan aplikasi proses pembelajaran daring bagi kita semua. Tentunya nanti saudara pelajari apa yang telah disampaikan pada materi tersebut. Setelah saudara mengunduh materi di Edlink, pertama saudara akan mempelajari terkait tentang latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan meliputi A. Perubahan pendidikan ke masa depan, dan B. Dinamika internal bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yang kedua tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Penugasan yang diberikan dalam materi ini adalah: yang pertama, ini tugas individu ya. Tugas individu, saudara harus memberikan penjelasan pada kata atau kalimat yang berwarna merah atau dikasih warna merah pada materi yang telah disampaikan. Kemudian saudara memberikan penjelasan, itu harus disertai dengan sumber atau dasar ilmiah. Buatlah sumber bacaannya, saudara nanti sampaikan pada tugas saudara. Kemudian tugas tersebut saudara kumpulkan ke penanggung jawab kelas. Penanggung jawab kelas mengkolektif, kemudian menyampaikan kepada saya yang disampaikannya link Google Drive. Pertemuan berikutnya, masing-masing dari saudara atau dari mahasiswa nanti menyampaikan, memaparkan hasil tugas saudara dalam perkuliahan selanjutnya. Karena materi saudara sudah unduh dan sudah saudara pelajari semua, pada kesempatan kali ini saya ingin meminta tanggapan dari saudara-saudara semua perihal materi yang telah diunduh dan dipelajari oleh kalian. Baik, siapa yang ingin lebih dahulu? Aldona? Baik Pak, di sini saya akan menanggapi tentang pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme. Era globalisasi menjadikan semua informasi semakin terbuka dan mudah didapatkan. Era globalisasi menjadikan suatu negara dapat berhubungan dengan negara lain dengan lebih mudah. Hal ini membawa adanya perubahan pemikiran serta perilaku bagi banyak orang. Namun tidak semua perubahan tersebut mengarah menuju hal positif, melainkan banyak perubahan yang mengarah ke hal negatif.
Salah satu contohnya adalah banyak ideologi baru yang masuk ke Indonesia. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiktif atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada hakikatnya, berupa suatu tata nilai di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu. Yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan. Dikutip pada Padmo Wahyono 1991. Di zaman yang semakin maju ini, ideologi liberalisme ramai menyerang kalangan remaja. Pergaulan bebas antara remaja kian ramai sebagai akibat dari fenomena liberalisme. Contoh lainnya adalah penggunaan narkoba, serta adanya kasus LGBT di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin hanya itu saja, Pak, tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Aldona. Mungkin tentunya kita bisa simak bersama tanggapan dari Aldona tersebut bahwa pengaruh arus globalisasi ini cukup menguras perhatian kita semua, dan tentunya kita sebagai anak bangsa harus bisa mencegah hal-hal yang kira-kira akan membawa dampak negatif atau perubahan yang negatif terhadap bangsa kita. Saya mengutip dari Agustiati dalam jurnal Sistem Kapitalisme 2009, Sistem Ekonomi Kapitalisme, yang mana alat produksi serta pemanfaatannya memiliki secara privat, yakni individu atau swasta. Pemikiran Adam Smith sangat berperan dalam menciptakan kapitalisme. Lewat bukunya yang berjudul The Wealth of Nation, Adam Smith menjelaskan konsep laissez faire serta prinsip invisible hand. Dalam penyebaran barang kedua inilah yang menjadi kerangka dasar pembentukan teori sistem ekonomi kapitalis, yang di dalamnya memuat nilai barang jasa, struktur jasa, harga konsumsi, serta penentuan produksi. Perekonomian kapitalisme menjamin 3 kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang memiliki harta serta individual atau perseorangan, kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, serta kebebasan bersaing atau berkompetisi. Serta ekonomi kapitalis memang sangat mendukung adanya kebebasan tidak hanya dari segi hak milik, melainkan juga dalam kegiatan ekonomi serta kompetensi yang bersifatnya bebas. Ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Chelsea atas tanggapan untuk ekonomi liberal ya atau kapitalis. Telah kita simak bersama apa yang ditanggapi oleh saudara Chelsea. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua juga bahwa di era globalisasi ini kita sudah masuk ke era perdagangan bebas. Era perdagangan bebas ini tentunya ini sangat berdampak dan berpengaruh kepada ekonomi di masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Indonesia secara umum itu ekonominya masih di bawah rata-rata. Namun demikian adanya arus ekonomi yang berupa kapitalis ini adalah adanya perbedaan-perbedaan, adanya grade ya antara pemilik modal dengan buruh atau dengan pekerja, dan tentunya ini sangat berdampak sekali kepada berpengaruh kepada perekonomian di negara kita. Baik, terima kasih Chelsea atas tanggapan. Baik Pak, saya akan menanggapi tentang warga negara yang cerdas berkarakter. Jadi warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban dan mempunyai karakter yang religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan juga demokratis. Itu saja Pak tanggapan dari saya. Dan
negara yang cerdas. Sama-sama telah kita pahami bersama bahwa negara yang cerdas itu negara yang taat hukum. Warga negara yang cerdas itu warga negara yang taat hukum. Warga negara yang cerdas itu warga negara yang mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Warga negara yang cerdas itu tentunya warga negara yang patuh dan tunduk atas aturan-aturan yang terjadi atau mengatur di dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama menyimpulkan bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan ini kita dituntut untuk bertanggung jawab sebagai warga negara agar bisa menjaga hak dan kewajiban. Dituntut sebagai warga negara agar bisa mengimplementasikan, menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Sebagai warga negara kita harus taat hukum. Sebagai warga negara harus taat diperintah. Sebagai warga negara kita harus mampu menjaga keharmonisan dan kedinamisan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya sebelum kita akhiri, kita tutup perkuliahan ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, tetap jaga kesehatan, agar kita selalu ceria, sehat di bulan suci Ramadan ini juga. Kita tetap menyambut Ramadan dengan bahagia. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.